Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penebusku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penebusku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penebusku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penebusku, Tuhan pemulihku. Oh. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa, dan saya akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari anak sekolah minggu, tundukkan kepalamu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online. Tuhan memberkati mereka, masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah menganugerahkan hikmat akal budi dari surgawi. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, dan Tuhan jaga kehidupan mereka. Kami berdoa buat orang tua mereka, Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami semua
supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya saudara kabarnya pagi hari ini sangat luar biasa baiknya, karena Tuhan Yesus ada bersama saya dan saudara. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini saudara-saudara kita mau belajar firman Tuhan. Saya berikan judul ujian. Wow, saudara mulai berkata, wow, kok judulnya ujian? Kadang orang kalau mendengar kata ujian, aduh Pak, sulit untuk kita melewati ujian itu. Pak, sesuatu yang berat. Dan saya percaya bahwa semua orang di dunia ini menghadapi ujian. Dan saat ini kalau saya lihat dalam konteks Indonesia atau dunia pada saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19, saya mau katakan kita sedang diuji. Iman kita sedang diuji, saudara-saudara, lewat situasi seperti ini. Nah, tetapi ketika ujian itu datang, maka setiap orang itu berbeda responnya. Setiap orang menyikapi ujian itu berbeda-beda. Seperti apa mereka menyikapi ujian itu. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita melihat ujian itu dan bagaimana kita menyikapi ujian itu. Dan kita mau belajar apakah Tuhan punya rencana-rencana yang indah di balik ujian-ujian tersebut. Nah, saya diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yang sudah sangat terkenal di Alkitab yang bernama Abraham. Kejadian 22 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, ini merupakan cerita bagaimana Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Saudara sudah tahu cerita ini, tapi mari kita akan belajar lagi kembali dan kita melihat poin-poin penting apa yang bisa kita ambil dari cerita ini. Nah, saudara, Ishak adalah anak yang digumuli lama oleh Abraham dan Sarah. Kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa Sarah mandul. Tetapi lewat pergumulan Abraham dan Sarah, akhirnya Tuhan membuka kandungan Sarah, kemudian lahirlah Ishak. Jadi saya percaya bahwa Sarah dan Abraham pada waktu sangat bersuka cita, hati mereka sangat senang bahwa mereka walaupun di usia sudah tua, mereka masih memiliki anak, yaitu Ishak. Tetapi selang beberapa waktu kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Tuhan menyuruh supaya Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara, saya coba membayangkan ya. Awalnya itu mereka gumuli supaya dapat anak dan Tuhan memberikan anak kepada Abraham dan Sarah. Tapi selang beberapa waktu kemudian Abraham disuruh oleh Tuhan untuk menyerahkan Ishak. Wow. Kalau sebagai manusia biasa mungkin kita berpikir bagaimana ini Tuhan seperti itu. Kita sudah lama bergumul, sekarang mau disuruh untuk mempersembahkan Ishak. Nah, tetapi saya dikasih Tuhan, Abraham tidak terlalu banyak berargumen dengan Tuhan pada waktu itu. Dan Abraham akhirnya mau mengikuti atau mau menjalani ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Artinya Abraham mau menerima. Nah, poin yang pertama saudara-saudara, kalau kita sedang diperhadapkan dengan ujian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita terima saja. Kita terima saja. Seperti Abraham, dia terima saudara-saudara. Dia terima ya. Nah, kemudian kenapa Abraham menerima? Saya percaya bahwa Abraham tahu persis
bahwa janji Tuhan kepadanya iya dan amin. Karena sebelum Abraham disuruh Tuhan seperti ini, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham, kamu akan memiliki keturunan dan keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan, seperti begitulah banyak keturunanmu. Jadi Abraham percaya bahwa dia bisa melewati itu karena Tuhan berjanji kepadanya, dan janji Tuhan itu tidak mungkin akan dibatalkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita terima, saudara-saudara, ya. Kalau misalnya ujian datang, Pak, waduh, aku sedang menghadapi ujian yang berat saat ini. Ujian apa? Ujian gara-gara pandemik ini, Pak. Di mana saya sedang diuji supaya saya bagaimana caranya saya tetap kuat menjalani kehidupan ini, di mana usaha saya, pekerjaan saya di PHK, kemudian pendapatan pemasukan sudah tidak sesuai lagi dengan pengeluaran dan lain sebagainya. Bahkan ujian ini pun bukan cuma datang kepada perusahaan yang saya pimpin, tetapi juga ujian juga sekarang sedang datang kepada keluarga saya, dan saya tidak tahu harus berbuat bagaimana. Percaya saja, saudara, terima ujian itu karena saya tahu bahwa ada maksud Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya, saudara-saudara, ya. Yang selanjutnya. Nah, ketika Abraham menerima ujian itu, kemudian berjalanlah mereka menuju ke sebuah tempat yang Tuhan suruh untuk mempersembahkan Ishak. Mari kita lihat, kita baca ayat yang ketiga, Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu dan untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara perhatikan ayat ini luar biasa, ya. Abraham katakan, kami akan pergi ke sana. Jadi kami itu berarti Abraham dengan Ishak. Ya, 2 orang ini, kami, kata kami. Kami akan pergi ke sana, dikatakan kepada kedua bujangnya. Tapi kamu tinggal di sini, dan setelah kami pergi, kami akan kembali. Haleluya. Jadi coba saudara lihat di ayat yang ke berapa ini? Ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Wow, haleluya. Kata kami itu kan jamak, ya. Seharusnya Abraham bilang ini, kami akan sembahyang, setelah itu saya akan kembali. Kalau dia tahu bahwa Ishak itu akan mati. Tapi ini perkataan iman Abraham luar biasa. Dia bilang kami akan sembahyang, setelah itu kami akan kembali. Artinya Abraham tahu persis bahwa sekalipun dia akan mempersembahkan anaknya Ishak, tapi dia percaya bahwa Tuhan mampu membangkitkan Ishak. Sehingga dia bisa turun lagi ke bawah, ketemu dengan bujangnya, bukan sendirian, tetapi dengan Ishak. Wow, suatu perkataan iman yang luar biasa, saudara-saudara. Perkataan iman yang luar biasa. Nah, saudara, kalau kita sedang menghadapi ujian, mari kita memperkatakan perkataan iman di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati keluarga saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak saya. Itu ujian, saudara harus sikapi dengan kata-kata iman. Saudara, lebih baik saudara sikapi dengan kata-kata iman daripada saudara bersungut-sungut. Jadi saudara, ada 2 poin yang harus kita sikapi
ujian itu. Yang pertama kita terima, ya. Yang kedua, kita terima dengan kata-kata iman, saudara-saudara. Jangan bersungut-sungut. Kita terima dengan kata-kata iman. Ini Abraham mengatakan, kami akan kembali. Dia yakin betul bahwa Ishak tidak akan mati. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Abraham percaya bahwa Allah yang Abraham sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup menolong kehidupannya. Saudara ini berkati Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi ujian ini, percaya saja bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara. Perkatakan perkataan iman bahwa Tuhan bisa menolong saudara. Haleluya. Nah, kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Kemudian ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi ketika Abraham dan anaknya ini Ishak sedang berjalan menuju ke sebuah tempat, kemudian Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, di sini kan sudah ada kayu dan pisau. Sekarang dombanya mana yang mau dipersembahkan?" Ishak nggak tahu kalau dia kan yang disuruh oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Tetapi Abraham mengatakan, Allah yang menyediakan. Luar biasa imannya Abraham ini. Dia bilang Allah yang menyediakan. Apakah Abraham sudah tahu bahwa Allah akan menyediakan? Saya percaya bahwa iya. Abraham tahu bahwa Allah yang sudah menyediakan. Allah sudah menyediakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, poin yang ketiga yang harus kita sikapi ketika kita menghadapi ujian, percaya bahwa Allah menyediakan sesuatu buat saudara. Beriman bahwa Allah menyediakan sesuatu buat saudara. Kita belum lihat, tapi yakin dan percaya bahwa Allah menyediakan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ada nggak dombanya? Ada kan? Nah, berarti iman Abraham itu terbukti. Ketika Ishak bertanya kepadanya, "Mana dombanya?" Abraham menjawab, "Ada, Tuhan yang menyediakan." Nah, endingnya kan Tuhan memang sediakan. Tapi belum pada waktu itu. Ya, belum pada waktu itu. Masih dalam perjalanan mereka menuju, Ishak sudah bertanya. Dan endingnya Tuhan sediakan. Sama dengan kita kan. Kalau kita sedang menghadapi ujian, belum saat itu kita lihat. Belum. Kita masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Dan saya percaya di akhir daripada ujian itu Allah menyediakan sesuatu yang luar biasa, yang baik untuk kita, sesuatu yang menyenangkan. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang mungkin apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Poin pertama dalam menyikapi ujian, terima. Kemudian yang kedua, perkatakan perkataan iman. Yang ketiga, yakin Tuhan menyediakan sesuatu buat saudara. Haleluya. Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita sudah belajar dari Abraham, sekarang coba kita lihat di kitab Yakobus. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ini merupakan bagian yang terakhir. Saya senang Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Nah, pencobaan di sini jangan saudara anggap bukan ujian, saudara-saudara, karena kata pencobaan di sini menggunakan kata perasmos. Dalam bahasa Yunani perasmos yang artinya ujian. Sementara kata kebahagiaan itu menggunakan kata kara dalam bahasa Yunani yang artinya adalah sukacita.
Artinya bahwa anggaplah sebagai suatu sukacita kalau kita sedang menghadapi ujian. Kira-kira seperti begitu. Nah, saudara, poin yang keempat, anggaplah sebagai suatu sukacita. Ya, saudara harus menerima dengan sukacita. Itu maksudnya yang keempat. Bagaimana saudara menyikapinya? Saudara mau menentang, melawan? Kalau saya terima dengan sukacita saja. Ya, sebagai orang Kristen yang sudah tahu, ya terima dengan sukacita. Haleluya. Jadi itulah 4 poin yang bisa kita pelajari tentang ujian. Bagaimana kita menyikapinya, ya. Yang pertama, terima saja. Terima aja. Yang kedua apa, saudara? Perkatakan perkataan iman. Seperti Abraham, kan? Seperti Abraham, dia bilang, kami akan kembali. Dia tahu bahwa dia dengan Ishak pasti akan kembali. Itu perkataan iman. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu buat saudara. Yang keempat, jalani dengan sukacita. Itu maksudnya, jalani dengan sukacita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang sedang dalam menghadapi ujian saat ini, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu. Kita berdoa, terima dengan iman, katakan kepada Tuhan, Tuhan, iya aku sedang dalam kesulitan, saya tahu bahwa ini adalah ujian iman buat saya, tapi saya mau belajar sesuai dengan firman Tuhan yang saya sudah dengar pada pagi hari ini. Tundukkan kepalamu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau melihat saat ini pergumulan anak-anak-Mu, mereka mungkin sedang menghadapi ujian saat ini, Bapa, di mana secara akal manusia mereka tidak bisa menerima. Tapi hamba berdoa supaya firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini mengubahkan atau merubah cara berpikir kami yang salah tentang ujian. Sesungguhnya ujian yang datang kepada kami itu kami harus cikapi dengan beberapa hal seperti kami sudah belajar tadi. Karena ujian itu ada maksud-maksud Tuhan yang indah dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan berikan kemampuan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus jadi bagian kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.